Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan renungan pagi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih, penyertaan-Mu, dan pertolongan-Mu. Semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami kembali. Untuk itu Tuhan, perkenankanlah kami sejenak untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang kedua yang demikian, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini diberikan tema Yesus pendamaian untuk segala dosa. Salah satu tugas Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mendamaikan dosa manusia. Kata pendamaian dalam teks ini bisa diartikan sebagai menanggung hukuman Allah karena dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib di Golgota untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa-dosa manusia dan bahkan dosa seluruh dunia. Kata pendamaian merujuk kepada dialihkannya murka Allah dengan ditanggung oleh Kristus yang seharusnya ditanggung oleh manusia, dan ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti manusia. Jika Tuhan Yesus benar-benar menanggung murka dari setiap orang, maka tidak seorang pun yang mungkin masuk neraka. Karena hukuman mereka telah ditanggung bagi mereka oleh Tuhan, tetapi kaum fasik jelas-jelas binasa secara kekal. Saudara-saudara, perhatikanlah bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 mengaitkan secara tidak terlepaskan pendamaian Kristus dengan permohonan atau syafaatnya. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ketika Kristus datang ke hadirat Bapa untuk memohon bagi umatnya, ia melakukan itu berdasarkan penebusannya yang sudah digenapi. Kedua hal ini, pendamaian dan syafaat, adalah dua aspek dari jabatannya sebagai imam. Karena seorang imam mempersembahkan korban kepada Allah dan berdoa kepada Dia berdasarkan korban itu. Tetapi Kristus tidak bersyafaat bagi setiap orang, karena Ia sendiri dengan tegas menyatakan, "Bukan untuk dunia aku berdoa." Ini juga jelas, karena jika Tuhan berdoa bagi dunia, semua orang akan diselamatkan. Karena Allah selalu mengabulkan doa-doanya, sebagaimana Kristus sendiri menyatakan, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku." Saudara-saudara, kata seluruh dunia di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 bukan merujuk kepada setiap orang atau setiap individu. Di sini istilah ini merujuk kepada seluruh dunia, khususnya dunia orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, namun juga kepada dunia dari setiap bangsa, suku, dan bahasa.
dunia dari kaum muda maupun tua, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Bagi Yohanes, bagi seluruh dunia adalah orang-orang yang percaya dan menerima Kristus, orang-orang yang pada saat itu tersebar ke berbagai bagian dunia. Karena dengan demikian menjadikan anugerah Kristus jelas dan juga sesuai ketika anugerah itu diumumkan sebagai satu-satunya keselamatan sejati bagi dunia. Saudara-saudara, ketika Yohanes menambahkan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes memaksudkan bahwa Kristus juga adalah pendamaian bagi dosa-dosa orang bukan Yahudi yang percaya karena dunia. Adalah istilah yang dipertentangkan dengan Israel. Interpretasi ini dimantapkan tanpa keraguan dengan perbandingan yang teliti antara 1 Yohanes 2 ayat 2 dan Yohanes 11 ayat 51-52. Maka tujuan 1 Yohanes 2 ayat 1-2 adalah untuk menghibur orang-orang percaya yang bertobat dengan karya yang sempurna dan cukup dari Kristus sebagai imam besar agung, baik sebagai pendamaian kita maupun sebagai pembela kita bagi setiap anak Allah di dalam seluruh dunia, Yahudi maupun bukan Yahudi, dekat maupun jauh. Saudara-saudara, karena itu selayaknya lah kita selalu bersyukur atas kerelaan Yesus sebagai pendamaian bagi kita yang berdosa ini. Untuk itu, marilah kita melangkah maju dengan iman yang teguh, jangan ragu-ragu, dan selalu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dari segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar, kami renungkan, benar-benar menguatkan iman kami. Sehingga firman-Mu hari ini menjadi landasan dan dasar kami di dalam kami melangkah menjalani kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.